106.2 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Lis Budiana dari Dewan Pendidikan Jawa Timur. Beliau juga seorang psikolog ya, dan biasanya lebih condong ke pendidikan memang. Ini pendidikan anak-anak gitu. Nah, sekarang ini pendidikan kepada kita. Bicara tentang menguras kepahitan ya. Belajar itu kan seumur hidup katanya ya. Betul, jadi kita tentang belajar tentang kehidupan ini. Jadi besok kita itu harus lebih pintar dari hari ini. Betul. Dalam hal ini pintar apa? Pintar menata hati. Sekarang kita belajar menata hati ya. Dan ini perlu ditata. Betul. Dan ini bukan hanya untuk kaum wanita ya. Saya rasa semuanya. Karena selama kita masih ada di atas muka bumi ini, kita perlu menata hati. Dan ini tidak otomatis, Bu ya. Betul. Harus diusahakan, kan belajar. harus ditata. Jadi tidak bisa otomatis. Saya terima Tuhan Yesus berarti bisa langsung menguras kepahitan saya. Tidak otomatis ya. Kenapa kekasih Tuhan? Karena kita kembali lagi, kita kan belajar di dalam Matius 11 ayat 28 hari ini. Ada satu ayat yang dikatakan di situ bahwa belajarlah kepadaku, gitu ya. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang nggak apa-apa. Ya, dibilangin gendut, oh iya saya sehat, ya. Dibilang kamu kok kurus, nah saya sedang langsing. Itu orang rendah hati. Artinya adalah kita itu terima. Coba kalau kita pikir-pikir ya, Wahyu. Semua hal yang tadi saya sebutkan tadi, yang perlu kita kuras itu tadi, itu kenapa masih ada di dalam kita? Tandanya gimana? Tandanya ketika kita masih mengurus hal itu, masih memikirkan hal itu, berarti itu masih ada di dalam hati, belum dikuras. Artinya ketika kita masih ingat-ingat, oh iya kamu ya, dulu kamu pernah ini. Nah, kenapa kita begitu kekasih Tuhan? Sebetulnya masalahnya itu cuman simpel satu hal, satu kata. Tidak terima. Memang secara logika hal-hal yang ditimpakan kepada kita itu kita tidak terima, ya kan? Padahal apalagi Tuhan bilang itu tidak adil ya buat kita ya. Padahal Tuhan bilang pikulah. Nah, memang itu nggak enak. Tapi ketika itu kita harus memikul saat itu. Pikulah saat itu saja kekasih Tuhan. Setelah itu sudah selesai, setelah itu berakhir, jangan biarkan itu ada di dalam kita, jangan kita pikul lagi. Nah, ketika kita tidak terima, ketika kita masih membahas itu, dan ketika kita masih memikirkan itu over and over lagi, mikirin terus di dalam pikiran kita. Terus kita ketika ketemu teman, kita curhatkan, kamu tahu nggak ya, dulu teman sekelas kita waktu di SD itu, saya usianya udah di atas 50 tahun lebih, itu masih ingat teman SD. Memang kita dalam satu grup, tapi sekarang grupnya itu seneng-seneng gitu ya, happy. Bukan untuk ingat yang lalu-lalu ya. Nah, itu ketika kita ingat dan kita mengulang lagi, kemudian kita menceritakan. Kekasih Tuhan, ingat, ketika kita menceritakan itu artinya kita bukan menguras, itu artinya kita menyimpan. Kenapa? Karena kita mendengar lagi. Kecuali ya, bila Anda curhat lalu telinga Anda buntu, Anda tidak dengar suara Anda. Apakah bisa? Nggak bisa. Nggak pernah toh kita curhat dengan dengar. Jadi ketika kita curhat, ketika kita mengkorek-korek semua kepahitan itu, istilah bahasa Surabaya itu enak, odol-odol barang gak kanggo. Itu kan sudah barang nggak pakai, sudah lama gitu loh. Jangan diodol-odol gitu ya, Bu. Itu kalau kejadiannya sudah mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu, Bu, barusan tadi pagi, Bu. Kan sudah lewat.
Nah, itu dia. Biarkan Tadi dia lewat ya. Tadi pagi Wahyu. Iya. Kan tadi Wahyu janji sama saya mau makan siang bersama. Kan makan pagi lagi ya jayus kan. Iya. Sudah lewat jamnya. Nah, ketika itu kita bicarakan lagi, kita itu mendengar lagi. Berarti kita masih menyimpan. Dan ketika kita membahas lagi, ada satu istilah zaman now. Apa Bu? Itu namanya mendramatisir lagi. Ya. Jadi jangan berbuat drama. Buatlah drama yang ada tujuannya dan Anda dibayar. Ya. Dibayarnya itu entah berupa uang secara di atas muka bumi atau uang di surga. Nggak apa-apa, asal ada kita berdrama itu ada upahnya. Nah, ketika Anda curhat menceritakan bagaimana teman SD dulu, kejadian dulu, siapa yang akan memberikan upah gitu kan? Nggak Apa ada. hasilnya? Nah, itu namanya Anda belum menguras. Nah, ketika kita rendah hati, kita membiarkan itu semua lewat. Ketika kita membahasnya lagi, itu artinya kita tidak terima. Kekasih Tuhan, ada satu contoh. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti atau tidak, tapi karena hal ini itu contoh umum yang terjadi dan sekarang kebetulan terjadi di media sosial gitu ya. Saya bisa ambil contoh satu keluarga publik ya. Public person figure, ya. ya. Public figure. Ya. Ya, top Ya, artis terkenal ya. terkenal. Artis, ya. Nah, artis Gak usah ini- disebut nama ya. Saya nggak nyebut. Saya tadi nanya kasih sih tahu. sudah. Siapa itu Bu? Ceritanya artis ini bercerai, artis ini punya anak 2. Kemudian dia bercerai dengan suaminya. Dia sudah menikah lagi dan sudah punya anak lagi dari suami baru 2. Sing suami sudah menikah lagi dan punya anak baru juga dari istri. Kan berarti sudah menjadi 2 keluarga yang baru. Kejadian ini kan kejadian sudah lewat. Ya. Anak artis ini yang sekarang sudah beranjak dewasa, dia itu menulis status di media sosial. Namanya media sosial tanpa dinding, jadi semua orang bisa masuk. baca. Itu dikomentari dan istilahnya juga digoreng. Goreng, ya. Nah, lalu terjadi ruwet karena si artis ini membela suami yang barunya dan mengucapkan kata-kata lagi membalas. Nah, kita ambil ini sebagai contoh karena ini banyak terjadi. Bukan hanya pada public figure, pada banyak orang. Masalah yang sudah lewat. Terus gimana? Kan sudah terjadi. Saya nggak bilang itu boleh, nggak boleh, dosa, nggak dosa. Kita nggak bicara itu dulu ya. Kita nggak bicara itu. Kita lihat sekarang ini, hari ini. Hari ini sudah menjadi 2 keluarga yang berbeda. Ya. Ketika ini 2 keluarga yang berbeda, contohnya, ketika saya sebagai satu keluarga, saya akan bisa mengungkapkan segala hal itu secara lebih bebas kepada keluarga inti saya. Tetapi ketika ada teman saya, tetangga saya, keluarga yang lain, saya akan membatasi diri berkomentar. Ya kan? Bukan urusan kita gitu maksudnya. Nah, kenapa ini terjadi? Kembali lagi kuncinya adalah tidak terima. Ya. Ketika ada orang luka-luka lama ini, seakan ini masih kita biarkan, Simpan. ya, kepahitan. Memang pahit. Ketika terjadi perpecahan rumah tangga yang pecah, yang mana yang nggak pahit? Oke, itu pahit, itu painful, itu melukai banget. Nah, tapi itu sudah lewat, itu sudah terjadi. Sekarang saya minta kita semua, Wahyu juga tulis, saya tidak ngurus yang kemarin, saya tidak ngurus sarapan tadi pagi. Saya hidup hari ini dan besok. Kita sebaiknya tulis itu, kita letakkan di tempat yang kita bisa baca. Kemarin ya sudah kemarin. Kita menghadap cermin, kita katakan kepada diri kita, Lis, yang sudah kemarin sudah saya terima. Kenapa? Karena inilah yang kita belajar dari Tuhan. Oke, Bu, menerima apa yang sudah terjadi itu tidak semudah ketika yang terjadi itu sesuatu yang ya oke lah, dia menyakitinya nggak terlalu dalam. Ini terlalu dalam, Bu. Itu yang namanya beban kehidupan. Dan gimana nih? Kita udah belajar di awal. Beban itu, kuk itu dipasang sama Tuhan.
Ketika kuk itu sudah dipasang sama Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang bisa kita selesaikan, yang biasa, yang kita kuat untuk menanggungnya. Itu firman Tuhan bilang loh ya. Ya. Jadi ketika saya nggak tanya ya, boleh nggak? Ketika kita menanggung penyakit, ketika kita menanggung ketidaksetiaan, ketika kita harus menanggung beban, ketika kita harus menanggung tipuan, ketika kita harus menanggung fitnah, itu diizinkan Tuhan terjadi. Itu beban berat, memang itu beban berat. Tetapi mari kita mengelola hati kita supaya kita tidak merasa letih lesu. Walaupun beban itu bukan 10 kilo, itu 100 kilo, itu 1000 kilo, itu 10.000 kilo, sebutkan. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu satu hal, kita pasti sanggup menanggungnya. Kita kuat. Sesakit dan seberat apapun ya. Kalau kita baca Matius 11:28 ini, Wahyu, di dalam versi bahasa Inggris, saya akan bacakan. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary. Nah, seharusnya ini loh, weary, kekhawatiran. Kita yang khawatir, kita kan mikir, waduh, kan kok masa lalu kita begini, waduh. Nah, itu juga kunci B-nya, ya. Jadi mari kita belajar kepada Tuhan yang rendah hati, ya sudah, kita terima. Sudahlah, kalau ternyata dia mendapatkan hasil lebih besar, kalau ternyata dia mendapatkan kekasih baru lebih cakep, ketika dia rasanya hidupnya kok lebih enak, rasanya kita selalu merasa, kita selalu merasa rumput tetangga itu lebih hijau. Kita merasa itu aku yang dirugikan, kita merasa aku yang dihancurkan, aku yang disakiti, aku yang tidak adil diperlakukan, memperoleh ketidakadilan ini. Itu ya kita terima. Ketika kita sudah terima, kita sudah tahu, loh, tandon ini penuh, waktunya dikuras-kuras. Buang, melt it away. Cara ngurasnya bagaimana? Cara kita kan udah terima tadi. Kita terima dan kita belajar dari Tuhan, rendah hati. Oke. Rendah hati itu seperti apa, Bu? Rendah hati itu adalah let it go. Rendah hati itu adalah aku rapopo. Kan kita belajarnya dari Tuhan. Kita kan belajarnya dari Tuhan. Belajarlah kepadaku. Ketika dia dikhianati, ketika Petrus itu motong telinganya Malkus, Tuhan bilang, rapopo lah, diambil telinganya, ditempel lagi. Nah, herannya itu orang, sekelompok orang malam itu loh, kok tidak tercelik matanya. Loh, ini daun telinga sudah jatuh, ditempel lagi, plek, bisa. So, who is he? Siapa orang ini? Nggak ada yang mikir. Itu yang terjadi di sini, kekasih Tuhan. Ketika kita diolok-olok, ketika kita disakiti, ketika kita disolimi, kenapa orang lain tuh nggak mikir, loh, kok kayak gitu toh? Nggak ada. Kenapa? Jangan heran, kekasih Tuhan. Karena apa? Kembali lagi, karena kita di atas muka bumi, karena kita on earth. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Berapa yang kembali? 1. Nah, kenapa itu terjadi? Karena we are on earth. Karena manusia-manusia di atas muka bumi ini ya seperti itu. Kalau tidak seperti itu malah alien. Karena memang kenapa kok teman saya itu tega? Ingat, kita di atas muka bumi ya sudah seperti itu. Nah, life give you pain by itself, bukan orangnya, karena di atas muka bumi ini, apalagi saat-saat ini, orang itu bukan hanya tega makan teman, orang itu akan tega makan siapa saja. Bahkan yang baru saja ini lewat orang tua gak pun sengaja. Orang tua, orang yang dikasihi pun, kenapa?
Ingat kekasih Tuhan, itu adalah nature, itu adalah alaminya orang di atas muka bumi ini. Nature-nya dosa. Ya, itu adalah beban kita, beban kehidupan. Dan itu diizinkan Tuhan. Kita ya memaklumi, terima. Yang menjadi urusan kita itu sekarang, janganlah kita menjadi letih lesu. Ketika kita melihat seseorang ya, oke. Loh, orang ini kok melakukan hal seperti itu nggak Ke saya. benar. Terus kita lihat, oh dia baru keluar dari RSJ. Kita sakit hati nggak? Enggak. Anggap aja sing waras ngalah gitu. Nah, ketika kita ditipu oleh teman kita, loh, katanya mau pinjam untuk 3 hari lah, ini sudah 3 tahun. Ya maklumlah, nggak apa-apa lah. Kita pasti akan dapat gantinya. Coba ini ya. Kita hidup hari ini, ada hari ini, sudah 52 tahun, berapa bulan, berapa hari, tetap masih ada hari ini, dan kita masih tetap bisa makan. Sudah berapa yang menipu kita? ya Toh masih bisa hidup. masih bisa hidup, dan kita bisa ketawa hari ini, ketawa ini masih senyum. Berapa orang yang sudah membuat kita menangis, toh kita masih bisa tetap apa? Itu namanya sudah menguras. Bila perlu, ini salah satu metode saya gitu ya. Saya akan tulis buku apa yang kita bersyukur. Itu kita baca lagi, itu kita baca lagi. Ada hari ini kekasih Tuhan, itu adalah kemenangan besar yang sudah Anda lakukan terhadap hidup Anda. Ada hari ini kekasih Tuhan, artinya Anda sudah belajar dari Tuhan untuk memikul kuk itu. Beban itu, kuk itu sudah diizinkan Tuhan ada di atas pundak kita sejak hari pertama kita ada di muka bumi ini. Hari pertama kita ada di muka bumi ini, kita merasa haus, kita merasa lapar, dan kita tidak berdaya. Jadi kita nangis. Nangis ketika kalau ibu kita dengar. Lah kalau ibu kita nggak dengar lagi repot, kan nangisnya sampai kepir-pir sampai capek. Kan pernah kan ada bayi yang lapar nangis kok kebetulan nggak didengar, sampai kecapean berhenti sendiri tidur. Nah, oke. Dan kita belajar dari itu kan. Lama-lama sekarang kalau kita lapar kan kita nggak nangis, kita mencari daya upaya, dan kita mampu mengusahakan. Sekarang kelaparan dan kehausan itu bukan masalah utama kita lagi misalnya. Masalah utama kita yang lain-lain. Nah, kita kan berangkat, kita belajar yang seumur hidup ini. Nah, sekarang hari ini mari kita belajar bahwa kita kuras habis hal-hal yang kita tidak layak untuk menerimanya. Itu hal yang tidak layak ada di dalam diri kita. Hidup ini terlalu indah untuk terlalu dihabiskan indah untuk memikirkan hal-hal yang menyakitkan ya. Tandon hati Anda terlalu indah untuk diisi Eman. cairan-cairan yang kotor. Ya, sayang kekasih Tuhan. Kita kembali kepada kehidupan artis itu. Ketika setiap anggota yang saya katakan, si suami artis dengan istri barunya, si artis dengan suami barunya, anak-anak artis yang sudah beranjak dewasa itu, yang sekarang hidup dengan ayah dan ibu barunya, yang katanya dia sayang dengan ibu barunya, yang katanya ibu barunya itu baik dengan dia, sudah jadi satu rumah tangga baru yang harmonis, ya sudah toh. Nggak usah ngungkit-ngungkit yang lama-lama. Nggak usah, terimalah ini. Ini kan kehidupan Anda yang indah. Lihat, Anda bisa ulang tahun dirayakan oleh adik-adik baru, dengan mama baru, dengan papanya. Masih ada papanya kan? Ya sudah, that's your life. Itulah kerajaan Anda. Itu kerajaan hidup kita sekarang ini ya Wahyu. Pekerjaan yang kita ada sekarang ini. Yang kemarin-kemarin ya sudah kemarin, gitu ya. Mungkin ada satu kata dalam bahasa Jawa yang bisa mengungkapkan supaya kita ini tidak membawa kepahitan. Legowo. Ya. Kalau nggak legowo dengan apa yang terjadi, kita ini akan terus marah dan protes. Bahkan dengan Tuhan pun protes ya. Kekasih Tuhan, dikatakan bahwa
pikulah kuk yang kupasang. Kita semua memikul kuk sendiri-sendiri. Masalahnya bukan berat kuk itu, tetapi rasa dari kitanya yang menentukan. Betul nggak? Ya. Ada orang yang mau mengangkat beban 5 kilo nggak kuat, tapi ada orang yang kuat mengangkat beban 50 kilo. Sama-sama makan nasinya. Masalahnya di mana? Masalahnya simple ya. Kita hidup di Surabaya, kembali dengan istilah-istilah yang mungkin pernah kekasih Tuhan dengar, yaitu digawe gampang lan enteng. Ya, betul. Inilah hidup. Dan jangan melihat rumput tetangga. Jangan merasa bahwa hidup Anda kok lebih berat dari yang lain. Anda tidak tahu orang yang Anda jumpa itu tersenyum karena dia menganggap semua itu digawe gampang lan enteng. Sekarang coba cari dalam kehidupan Anda saat ini, cari teman yang bebannya lebih berat dari Anda. Anda pasti bisa menemukannya. Sudah harus menghidupi anak-anak, sudah begini, padahal orangnya baik loh. Penangan kita pasti sakno yo, orangnya baik. Tapi yang disaknoi, kitanya merasa sakno, tapi orangnya sendiri tersenyum. Santai aja dia. Nah, karena itu digawe gampang lan enteng. Marilah kita sekarang belajar dari Tuhan. Itu belajar dari Tuhan, kekasih Tuhan. Kita rendah hati dan kita lemah lembut. Lemah lembut itu, rapopo. Nggak usah nyerongot-nyerongot ya. Apa nyerongot-nyerongot itu bahasa Indonesianya apa ya? Maksudnya nggak usah dibuat Nggak marah dan sebagainya gitu. Sama kan, kembalilah contoh nyata keluarga artis tadi. Kalau itu semua digawe gampang, ya sudah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sudah lewat kan? Toh apa artinya? Apa gunanya pertikaian terbuka lagi? Ya, kan istilahnya seperti pertempurannya dibuka lagi. Ada kelas lagi toh. Ada itu kan dulu sudah kelas. Berapa tahun yang lalu kan kelas. Nah, sekarang dibuka lagi kelasnya. Apa manfaatnya? Nah, ketika pertikaian itu terjadi, kita tidak lihat pertikaiannya itu. Itu yang namanya yang menang rugi, yang kalah juga rugi. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Jadi nggak ada untungnya ya. Sama-sama ada hubungan darah ya. Ketika kita tidak bisa memberi komentar, itu asal mulanya apa? Komentar. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang lebih berharga antara urusan hidup dan mati, enggak ya. Urusannya hanya itu karena omongan sepele. Nah, ketika kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu, ya lebih baik diam. Gitu. Kekasih Tuhan, Bu Lis tuh pengen ngomong banyak dengan kekasih Tuhan supaya Anda tidak menyimpan yang namanya rasa pahit. Dikuras pagi hari ini. Karena Anda tidak layak untuk menerima kepahitan itu. Jangan biarkan itu ada di dalam Anda. Ya, ini ada beberapa yang sudah bergabung, Bu. Rupanya banyak belum bisa move on. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Nanti sembari Bu Lis menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda juga bisa bersaksi. Mungkin Anda dulu adalah orang yang selalu nabung kepahitan, dibiarin disimpan berpuluh-puluh tahun gitu, nggak disimpan, dan akhirnya jadi sakit dan lain sebagainya. Dan hari ini mungkin Anda sudah bisa lepas dari hal itu. Anda bisa saksikan kepada kekasih Tuhan yang mendengarkan. Saya percaya kesaksian Anda juga memberkati setiap orang yang mendengarkan ya. Amin. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.